yaitu kita berbicara jangan ada dendam di antara kita. Nah, kenapa tidak boleh dendam di antara kita? Nyakitin orang aja kita nggak boleh nih, karena kita punya hati masing-masing. Ketika hatimu disakitin orang lain, engkau pun pasti juga terasa sakit hati. Nah, kita ini juga akan jumpa sama Allah. Jabatan tidak akan kita bawa, kita tinggalin. Harta nggak kita bawa, kita tinggalin. Istri cantik, oh nggak kita bawa, kita tinggalin. Pacar apalagi dia PHP sama kita, kita tinggalin pacar yang PHP sama kita. Kenapa? Yang kita bawa cuman apa? Satu, bawa hati yang suci jumpa sama Allah. Kalau Allah sudah nitipin penyakit sama kita, pas-pas datang tuh penyakit datang sama kita, ingat dah, ditambah sakit sama Allah lagi. Makanya kalau ada dendam sama kita, mohon maaf. Kata Allah lagi nih, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lam adabun azim. Orang yang masih punya dendam dikasih nasihat sama dirinya, nggak nyambut. Orang rugi dengan benci, sahabat. Pertama, orang yang sering benci dengan saudaranya, yang dia akan kurang dalam dirinya yang pertama apa? Yaitu seluruh kerugian amal ibadah, baik itu amal soleh dan baik itu amal kebaikannya, akan pupus diambil oleh orang yang dia benci. Sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, sebaik apapun amal soleh yang kita perbuat, yang kita jalani aktivitasnya, diambil sama orang semuanya. Jadi hidup kita sia-sia juga jadinya. Itu yang harus kita wanti-wanti dari sekarang. Yang kedua, rugi bagi orang yang saling benci dan dendam. Apa itu? Kesehatannya berkurang. Dia memikirkan baju lusuh orang tanpa memikirkan baju lusuhnya sendiri. Dia memikirkan segala persoalan kehidupan orang tanpa memikirkan bagaimana kesalahan kehidupan, persoalan hidupnya sendiri. Ini yang paling banyak orangnya. Apa itu? SMS. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apabila hal ini dilakukan, maka rugi kita. Apa? Sehat kita tadi kita rugi. Nggak ada manfaat kita punya sehat tapi masih berbuat dosa. Yang ketiga, orang yang rugi dalam membenci dan dendam apalagi, yaitu di antara mereka tidak mendapatkan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia membenci saudaranya seakan-akan dia ini masuk surga. Padahal dia tidak pernah sadar kalau surga itu bukan milik pribadi. Surga itu bukan milik golongan. Surga itu bukan milik partai atau apapun. Surga itu bukan milik pemuda saja, tapi surga itu milik orang-orang yang soleh, yang benar-benar menjaga hati dan dirinya. Untuk lisannya, hafizul lisan wa hafizul jasad. Dia jaga lisannya, dia jaga hati dan dirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin minta maaf ke Buya Zarmon karena foto beliau gak sempat diganti, Buya. Dan posisinya pun saya gak tahu taruh di mana lagi, Buya. Maafkan, Buya. Pertama saya ingin mengucapkan yang terhormat senior-senior kita, senior KNPI Sumatera Barat, senior MPI Kanda Fadli Amran, ketua kebanggaan kita Nanda Satria, dan sekretaris Sumbar Nazib, seluruh ketua DPD tingkat 2 yang hadir di kantor DPD KNPI Sumatera Barat, dan seluruh ketua-ketua OKP Sumatera Barat. Dan saya sayangi seluruh pengurus KNPI Sumatera Barat. Menyampaikan doa dan harapan untuk Kanda kita Fadli Amran. Saya menyampaikan aspirasi pemuda Sumatera Barat, apapun keputusan ketua MPI di 2024, kami siap satu nafas. Amin. Dan yang saya lupa ingin buat, betul. Dan satu lagi yang saya lupa saya ucapkan, di berbuka bersama hari ini, semoga KNPI di Sumatera Barat seperti tema hari ini, KNPI 1 wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat. Orang-orang yang survive saat pandemi
COVID-19 ini melanda, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat untuk bersilaturahmi, untuk berkumpul di gedung kebanggaan kita ini. Yang kita miliki adalah gedung KNPI Sumatera Barat, untuk melaksanakan buka bersama, untuk bersilaturahmi, bertemu kawan-kawan semua kembali. Kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman penuh digitalisasi saat sekarang ini. Bahkan beberapa saya lihat di grup ini, bukber ini nggak harus bertemu lagi bang. Bukber ini bisa via Zoom meeting banyak sekarang. Saya lihat di grup-grup WA. Jadi sungguh luar biasa tahun 2022 ini. Mungkin kedepannya mudah-mudahan dunia ini makin lebih baik, perekonomian kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua MPI kami, Bung Fadli Amran, pemuda Sumatera Barat yang sangat dibanggakan. Seperti kata Bung Ketua Pelaksana tadi, apapun keputusannya kami siap, sami'na wa ta'na, berada di belakang Bung Fadli Amran untuk bisa memperjuangkan. Nah, ini yang paling penting kawan-kawan. Jadi kita ini mendukung beliau ini untuk memperjuangkan aspirasi pemuda. Bagaimana pemuda bisa menjadi lebih baik untuk ke depan maju yang kita impi-impikan. Tentu juga senior-senior kami, ada sekretaris MPI yang juga ketua OKP Himah. Harus saya sampaikan ketua OKP Himah ini karena saya sangat dan juga senior-senior lain, ada Bang Daudi, terus ada Bang Johan, Bang Hengki, ada Bang Yuda, Bang Tuwo, Tojum, dan yang senior-senior lain yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Kabupaten Kota se-Sumatera Barat yang telah hadir, yang dulunya juga sama-sama berjuang untuk memperjuangkan kami untuk bisa menjadi ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat. Kawan unsur yang lain, senior-senior dari Ukhuwah Islamiyah, dan juga pengurus dan kawan-kawan yatim dari Panti Asuhan Tali Kasih yang telah hadir, dan juga yang tentunya kami banggakan, kawan seperjuangan kami, seluruh pengurus DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat 2021-2024 membuat kegiatan silaturahmi ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita ke depannya juga lebih meningkatkan silaturahmi kita di KNPI Provinsi Sumatera Barat. KNPI yang betul-betul dilegitimasi oleh ketua-ketua OKP dan bahkan ketua-ketua OKP dan pimpinan OKP-nya menjadi pengurus, mau berkorban menjadi pengurus KNPI Provinsi Sumatera Barat untuk berbuat lebih kepada daerah yang kita cintai. Kami ini kadang-kadang kan kalau dalam proyek ada subkon namanya Bu ya. Jadi kalau ada yang lain-lain itu subkontraktor kita lah. Jadi kalau mereka menghadiri acara lain, ya anggap itu anggota KNPI juga gitu loh. Dan juga berbuat untuk pemuda. Jadi kawan-kawan, betul yang disampaikan Buya tadi, kita tidak usah sakit hati, fokus dengan program-program kerja kita, karena kami sendiri secara pribadi dan mengajak kawan-kawan semua menjadi ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat ataupun menjadi pengurusnya adalah ikhtiar kita, pengorbanan kita untuk bisa berbuat lebih banyak lagi untuk daerah dan bisa menjadi pemuda-pemuda yang unggul hingga sumber madani yang kita impikan bisa dicapai. Ujian yaitu bencana alam yang ada menimpa kawan-kawan kita di Pasaman dan Pasaman Barat, KNPI Sumatera Barat langsung hadir di hari H ketika itu saat krisis untuk konsumsi untuk pangan terjadi malam itu. Kita langsung dari KNPI Sumatera Barat langsung dengan juga Ketua Fatah ada di sini, Ketua KNPI Pasaman, untuk bisa memberikan bantuan logistik konsumsi kepada kawan-kawan kita yang tertimpa bencana di sana, dan itu terus berlanjut. Kita mengumpulkan dana untuk bisa membantu kawan-kawannya. Masa rawannya kita membuka posko untuk rumah hunian sementara, dan itu tidak terlepas dengan kolaborasi dengan organisasi-organisasi pemuda lainnya ada di Sumatera Barat seperti kawan-kawan OKP, kawan-kawan unsur pemuda lainnya seperti Pramuka dan lain-lain. Dan juga kita juga ada kolaborasi kemarin dengan kawan-kawan HIPMI untuk membantu
membangun musala di daerah Pasaman Barat. Jadi ini tidak bisa menjadi kerja kita sendiri-sendiri saja, tapi penting untuk ini menjadi pekerjaan yang lebih besar efeknya, kita bersama-sama menyatukan kekuatan untuk bisa membangun Sumatera Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Abangda senior, rekan-rekan dari MPI, ada Bang Yuda, Bang Hengki, Bang Yonder, Bang Daudi, Bang Yonder, Bang astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Yang sama-sama kita hormati Abangda senior, rekan-rekan dari MPI, ada Bang Yuda, Bang Hengki, Bang Yonder, Bang Daudi sudah membuat kegiatan silaturahim serupa seperti ini. Saya meyakini kalau anak-anak muda ini lebih banyak nongkrong, lebih banyak ngopi, lebih banyak diskusi lepas seperti ini makin bagus. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan serupa seperti ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan jangan lupa ya, kan ada lagi tempat satu lagi di Padang Panjang ya. Acara di Padang Panjang kita. Kalau kini LRP Anggaran Lun. LRP Anggaran. Oh, tahun ini Pak, tapi insya Allah tahun depan 850. Onde 850 juta, tepuk tangan untuk ketua. Ya. Iya, siap, terima kasih. Luar biasa. Jadi, gue lah kegiatan ketua, jangan lupa Padang Panjang pun juga bisa menjadi host ya untuk tempat berkumpul kita, dan mudah-mudahan ketua dan tim ya ini bergerak sesuai dengan ADART, sesuai dengan hasil rapat kerja. Ya, kita mengingatkan, tentu kan sudah disusun ya melalui raker kita program-program apa yang akan dilaksanakan, jangan dilupakan itu. Jadi bagaimanapun target pencapaian dari hasil rapat kerja ini menjadi sebuah penilaian nanti dari kawan-kawan. Jadi apa yang sudah disusun jangan hanya sekedar menjadi buklet begitu ya, jangan menjadi program-program yang tertulis saja, tetapi kita usahakan sebisa mungkin untuk merealisasikannya. Kepada Abangda senior kami ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini, dan mudah-mudahan bersama-sama kita akan membawa KNPI Sumatera Barat ini makin maju, makin meriah, makin sukses. Buya Zalmon, terima kasih banyak ini sudah memberikan tausiah dan juga langsung meliput. Saya rasa ini channel Buya Zalmon harus diperkenalkan. Tadi apa namanya? YouTube TV Hijrah Tarusan. Ya, oke. Bang, siap, terima kasih juga sudah hadir, dan tentunya demikian saja saya mewakili MPI. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap bisa kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.